Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum bahasa Arab, yang berjudul Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di MTSN Sumber Bungur Pamekasan. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah kegiatan observasi kelompok ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pengembangan. Observasi ini dilakukan secara online atau googling di internet. Kurikulum yang digunakan di MTSN Sumber Bungur Pamekasan adalah kurikulum 2006, yang mana pada kurikulum ini dengan menekankan pada kebutuhan masyarakat dan eksistensi budaya pesantren. Hal ini disampaikan oleh Edi Supianto selaku PKM Kurikulum, bahwa kurikulum mata pelajaran bahasa Arab adalah pengembangan kurikulum 2006 yang sebenarnya sudah mengarah pada kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum kelas bahasa Arab ini menekankan pada kebutuhan masyarakat akan beberapa penguatan materi berbasis Arab dan budaya pesantren yang memang cikal bakal MTSN Negeri Sumber Bungur Pamekasan. Berdasarkan penjelasan PKM kurikulum di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum mata pelajaran bahasa Arab dikembangkan sebagai upaya penyesuaian kurikulum secara berkala dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, landasan hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, yang keempat Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kelima, Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Yang keenam, Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ketujuh, Visi, Misi, dan Tujuan MTS Negeri Sumber Bungur Pamekasan. Yang kedelapan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan MTSN Sumber Bungur Pamekasan. Yang kesembilan, keputusan dapat Adapun tujuan kurikulum dari sekolah tersebut, yang pertama, visi sekolah. Adapun visi dari sekolah MTSN Sumber Bungur Pamekasan ini adalah berakhlak mulia, moderasi dalam keberagaman, mandiri dalam prestasi, berbudaya lingkungan, dan berorientasi riset. Yang B, visi sekolah. Misi dari sekolah MTSN Sumber Bungur Pamekasan ini adalah yang pertama, menanamkan kecakapan religius, intelektual, sosial, emosional, dan estetik melalui peningkatan iman dan takwa serta penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM, serta berbudaya lingkungan. Selanjutnya, menumbuhkan semangat belajar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang inovatif, kompetitif, produktif, estetik dengan memanfaatkan lingkungan berbagai sumber belajar. Selanjutnya, menciptakan lingkungan madrasah yang ramah, bersih, sehat, tertib, dan estetik, serta mengembangkan budaya pembelajaran yang berorientasi riset. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan mata pelajaran bahasa Arab di MTS Sumber Bungur Pamekasan. Yang pertama adalah menyimak. Mampu memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan atau berbentuk gagasan atau dialog sederhana tentang identitas diri, rumah, keluarga, yang menyangkut alamat, jam, aktivitas di madrasah, aktivitas di rumah, profesi, cita-cita, kegiatan, keagamaan, dan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kompetensinya yaitu berbicara, yang mana pada kompetensi ini mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang identitas diri dan selainnya. Selanjutnya yaitu membaca, mampu memahami berbagai ragam teks tulisan dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana melalui kegiatan membaca. Yang keempat yaitu menulis, mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, dan informasi melalui kegiatan menulis, pikiran tentang identitas diri, rumah, keluarga, dan lainnya.
Adapun standar isi mata pelajaran bahasa Arab di MTSN Sumber Bungur Pamekasan, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu disesuaikan dengan Permenak nomor 2 tahun 2008. Adapun metode atau strategi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Arab di MTSN tersebut yaitu menjadikan objek observasi oleh observer menjadi sebuah lembaga besar yang memiliki kualitas mapan dan merah prestasi. Metode yang digunakan seperti metode ceramah dan sebagian praktikum di labor. Maka pada tahun pembelajaran diterapkan model pembelajaran seperti CTL atau Contact Teaching Learning, pembelajaran di dalam dan di luar kelas dengan pendekatan siswa aktif sehingga guru hanya sebagai fasilitator. Maksudnya adalah siswa yang menentukan dan guru yang mengarahkan. Kemudian pada perkembangan berikutnya menerapkan kurikulum baru dengan tetap menggunakan metode pembelajaran berbasis kompetensi. Adapun evaluasi kurikulum yang pertama berkaitan dengan struktur beban belajar dan struktur kurikulum setiap program. Yang kedua, serial materi mata pelajaran. Yang ketiga, susunan KI dan KD sesuai dengan serial mata pelajaran. Yang keempat, peraturan akademik. Yang kelima, mekanisme pemilihan beban belajar. Yang keenam, menentukan pembimbing akademik. Yang ketujuh, melaksanakan penilaian hasil belajar untuk menentukan indeks prestasi. Adapun dalam evaluasi belajar, yang mana pada sekolah tersebut, evaluasi belajar ini dilakukan melalui analisis hasil belajar serta didik dalam bentuk hasil tiap mata pelajaran dan perubahan perilaku. Setiap mata pelajaran memiliki data hasil belajar pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Evaluasi ini dilakukan di setiap semester hingga hasil akhir UMBN dan UN. Yang kedua, evaluasi terhadap perilaku dilakukan melalui survei atau wawancara dan pengamatan pada aspek kemandirian, motivasi, dan kepuasan terhadap layanan. Adapun analisis observer terhadap observasi yang mana MTSN Sumber Bungur Pamekasan yang menjadi objek observasi oleh observer menjadi sebuah lembaga besar yang memiliki kualitas mapan dan merah prestasi. Salah satu pengembangan kurikulum di MTS tersebut juga diarahkan pada kurikulum 1994. Akan tetapi, pengembangan kurikulum di MTSN tersebut sistem penilaian dan model pembelajarannya diorientasikan pada kurikulum 2004. Metode yang digunakan oleh seseorang pendidik ketika proses pembelajaran itu di saat menggunakan kurikulum 2004 diantaranya seperti CTL, yang mana pada CTL tersebut metode ini seorang pendidik berperan sebagai fasilitator saja. Mungkin itulah hasil video presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengar.